Beginilah suasana di Halim pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 setelah G30 SPKI gagal. Ketika itu, usai para jenderal hilang diculik, aksi balasan muncul dari markas Kostrad. Dipimpin Pangkostrat Maijen Soeharto dan Nasution, operasi penumpasan terhadap kelompok yang mengatasnamakan Gerakan 30 September dilancarkan. Mengutip buku Suasana tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah pecah pemberontakan G30S, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo, kawasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur disasar karena diduga jadi basis komando dari gerombolan G30 SPKI. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, diperintahkan untuk menyerbu Halim. Maka, Sarwo Edi pun memimpin langsung penyerangan basis PKI di sekitar Halim. Ketika itu, saat pasukan RPKAD mulai merangsek memasuki kawasan Halim, sebuah pesawat Dakota Auri baru saja lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di pinggiran timur Jakarta, pesawat ini membawa Ketua PKI, Aidit dengan sejumlah kecil rombongan. Di malam buta itu mereka terbang menuju Yogyakarta. Masih menurut buku Suasana tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah pecah pemberontakan G30S, tidak berapa lama setelah itu sebuah Hercules C-130 menyusul mengudara. Pesawat angkut militer berbaling-baling 4 ini menerbangkan Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani beserta sejumlah staf. Pesawat Hercules ini menuju ke Pangkalan Udara Utama Lanuma, Iswahyudi di Madiun, Jawa Timur. Basis terkuat Auri. Di sana ada pesawat tempur termodern yang dimiliki Auri pada masa itu, seperti pesawat pemburu MiG-21 dan pengebom Tu-16 buatan Uni Soviet. Kesibukan itu, yang terjadi di Pangkalan Auri itu pada pukul 1.30 dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965, menandai bangkrutnya Gerakan 30 September. Sebab, kaburnya para tokoh ini merupakan pertanda bahwa Halim Perdana Kusuma basis mereka sudah sulit dipertahankan, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya juga menulis, Omar Dhani tak langsung menuju Madiun. Pesawatnya berputar-putar di udara dan melalui komunikasi radio ia menghubungi petugas Pangkalan Udara mencari tahu situasi di Halim. Ia juga sempat menghubungi pihak Kostrad, memberi peringatan agar mengurungkan rencana menyerang Halim Perdana Kusuma, sebab daerah itu berada di bawah penguasaan Auri. Panglima Auri ini baru mendarat di Iswahyudi, Madiun, setelah bertahan di udara selama 6 jam. Itu setelah ia tahu pasti bahwa Pangkalan Halim Perdana Kusuma sudah jatuh ke tangan pasukan Kostrad, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo. Ketika pesawat Omar Dhani meninggalkan landasan, Halim Perdana Kusuma memang sudah dikepung oleh pasukan RPKAD yang diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto. Dari arah barat, Jakarta Bypass yang kini jadi jalan di Panjaitan dan Cililitan, sudah bergerak pasukan Batalion 328, Kujang, Siliwangi, dengan diperkuat 1 kompi pasukan tank. Sementara itu, 5 kompi RPKAD yang terdiri atas sekitar 600 orang menjepit dari arah Klender di utara. Sebelumnya, pada tengah malam tanggal 1 Oktober tahun 1965, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo meminta izin pada Maijen Soeharto untuk menyerbu Halim Perdana Kusuma. Di markas Kostrad, malam itu, Jenderal Nasution yang sudah menggabungkan diri ke Kostrad, sempat berkata, "Jij mau bikin tuat ma panget." Ya, Nasution rupanya teringat kisah sukses Sarwo Edi dan pasukannya ketika membebaskan lapangan terbang Mapanget di Manado, Sulawesi Utara, dari tangan pemberontak Permesta 1958. Akankah terjadi Mapanget kedua? Tapi nyatanya, Halim bukan Mapanget. Tak ada pertempuran seru di sini. Sekitar pukul 6 pagi tanggal 2 Oktober itu, Mayor C.I. Santosa, Komandan Batalion RPKAD yang memimpin penyerbuan Halim, memberi komando. 15 menit kemudian, semua sasaran penting di pangkalan itu sudah diduduki. Tidak ada perlawanan dan Omar Dhani sudah lari duluan, ujar Sarwo Edi ketika diwawancarai tim Tempo.